Halo MotoGP lovers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Juga tonton terus video-video menarik dari channel Zona Balap ya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Pertamina Mandalika ingin promosikan pembalap Indonesia ke Moto2 2022. Kandidatnya Dimas Eki Pratama. Tim balap asal Indonesia, Pertamina Mandalika SAJ Team berencana mempromosikan pembalap Indonesia ke Moto2 2022. Langkah ini dilakukan karena Tom Luthi memutuskan pensiun. Tom Luthi sudah berusia 34 tahun dan ingin pensiun dari kejuaraan dunia balap motor. Pertamina Mandalika SAJ Team kabarnya menyiapkan nama Dimas Eki Pratama untuk menjadi pengganti Tom Luthi. Sebagai penggantinya, kami sedang berusaha mempromosikan pembalap asal Indonesia ya. Salah satu kandidat Dimas Eki Pratama yang memang anggota Mandalika Racing Academy dan tahun ini ikut CV Moto2. Kata Presiden Pertamina Mandalika Rapsal Ali Jumat 27 Agustus 2021. Namun, upaya mempromosikan pembalap Indonesia ke Moto2 2022 tidak mudah. Komisi Grand Prix yang satu diantaranya diisi Dorna sebagai penyelenggara punya syarat ketat bagi pembalap bisa ikut kelas Moto3, Moto2 sampai MotoGP. Rekam jejak pembalap akan ditelaah dan kandidat diharuskan memiliki rapor bagus selama mengikuti rangkaian balap musim ini. Faktor itulah yang bakal jadi tantangan Pertamina Mandalika untuk mempromosikan pembalap Indonesia. Sampai sekarang kami masih terus berkomunikasi dengan Komisi Grand Prix agar pembalap Indonesia bisa memperkuat Pertamina Mandalika di Moto2 2022. Apalagi jika sesuai rencana ada balapan di Sirkuit Mandalika tahun depan, ucap Rapsal Ali. Namun, kondisi Grand Prix ini memasang kriteria ketat. Kalau memang mentok terpaksa seperti musim ini, Pertamina Mandalika SAJ Team akan kembali diperkuat pembalap yang bukan dari Indonesia, tegas Rapsal Ali. Masalah ini sebenarnya sudah terjadi jelang Moto2 2021. Pertamina Mandalika SAJ Team tidak bisa mendaftarkan nama Dimas Eki karena Komisi Grand Prix menilai sang pembalap sempat absen balapan 1 tahun penuh sepanjang musim 2020. Musim ini Dimas Eki sebenarnya sudah diturunkan Pertamina Mandalika di ajang FIM CV Moto2. Dimas Eki menempati posisi 10 besar, akan tetapi belum pernah mencicipi podium. Gara-gara problem di atas, Pertamina Mandalika SAJ bakal lebih mempercepat proses Mandalika Racing Academy. Inilah yang diharapkan muncul nama-nama pembalap potensial dari Indonesia. Dimas Eki masih punya waktu untuk menunjukkan kualitasnya di FIM CV Moto2. Balapan musim ini menyisakan 4 seri lagi yang akan berlangsung di Portimao, Aragon, Jerez, dan Valencia. Dimas Eki harus mampu menunjukkan penampilan gemilang di lintasan. Hal ini dilakukan guna memperbaiki posisinya di klasemen FIM CV Moto2. Selain itu, penampilan apik Dimas Eki akan membantunya promosi ke Moto2 2022. Apalagi balapan musim depan akan spesial karena Sirkuit Mandalika diyakini bakal masuk dalam kalender balapan. Melihat dari hasil race CV Moto2 Jerez, Dimas Eki pantas jadi pembalap utama di Moto2 2022. Duet Bosco Talent Team Ciati, Fermin Aldegar, dan Alonso Lopez lagi-lagi menguasai lomba FIM CV Moto2. Keduanya berduel dari awal sampai finish pada race 1 CV Moto2 Jerez putaran ke-6 musim ini. Aldegar akhirnya berhasil memenangi lomba dengan waktu 29 menit 26,160 detik atau unggul 1,910 detik atas Lopez yang finish P2. Dengan hasil ini Aldegar berhasil memenangi seluruh 9 race yang sudah digelar dengan selisih 49 poin atas Lopez di posisi kedua klasemen. Aldegar sudah bisa memastikan gelar saat digelarnya race 2 nanti. Sementara itu, satu-satunya pembalap Indonesia yang turun di putaran ke-6 FIM CV Moto2 2021 Dimas Eki Pratama akhirnya berhasil merebut 8 poin setelah finish di posisi ke-8. Tetapi selama lomba Dimas Eki terlihat agak mudah melewati lawan. Start dari grid ke-9 atau baris ketiga, Dimas Eki Pratama berhasil merangsek ke posisi ke-7 setelah tikungan 6. Pada lap ketiga, Dimas Eki berhasil naik ke posisi ke-5. Pada lap ke-6, Dimas Eki masih berada di P5, namun gapnya dengan Alonso Lopez di P1 mencapai 6 detik lebih. Di depan, Alonso Lopez masih bertarung ketat mempertahankan posisi dari kejuaraan Fermin Aldegar. Sementara Dimas Eki harus berusaha lepas dari tekanan Taga Hada AJR Team yang hanya terpaut sekitar 0,3 detik di P6 pada lap ke-7. Insiden kembali terjadi saat Philip Rihecek Vettel Cardoso Racing terjatuh di tikungan 1 akibat kehilangan kestabilan pada bagian depan Yamaha beranjak pada lap ke-8. Pada lap 13, Dimas Eki berhasil merebut kembali P6, namun posisi Dimas Eki kembali melorot ke P8. Satu lap kemudian, posisi Dimas Eki tidak berubah sampai menyentuh garis finish. Pembalap Pertamina Mandalika SAJ Team pensiun, Dimas Eki berpeluang. Thomas Luthi, pembalap Pertamina Mandalika SAJ Team, memutuskan untuk pensiun pada akhir musim ini di usia 34 tahun. Banyak spekulasi yang bermunculan mengenai siapa penggantinya. Luthi punya rekor yang cukup luar biasa. Dia sudah melakukan start sebanyak 311 Grand Prix selama balapan 20 musim. Soal gelar juara dunia, Luthi adalah juara dunia 125cc tahun 2005. Sayangnya, selama di kelas Moto2, pembalap asal Swiss ini belum berhasil meraih gelar juara dunia.
Tetapi Luthi selalu menjadi penantang terkuat di klasemen. Luthi sempat merasakan balapan di kelas MotoGP pada tahun 2018. Dia masuk ke dalam tim satelit EGOO VDS, tapi setelah kesulitan di musim pertamanya, dia kembali ke Moto2. Untuk musim 2022 nanti, Luthi akan menjadi direktur olahraga di Purcell GP. Tim balap ini turun di kelas Moto3 dan Junior Moto3. Selain itu, dia juga akan menjadi manajer dari pembalap asal Swiss juga, yakni Noah De Willer. Luthi mengatakan keputusannya untuk mengakhiri karir sebagai pembalap profesional dipermudah dengan kesempatan terlibat sebagai direktur olahraga di Purcell GP. Saya sangat menantikan untuk bisa berkontribusi untuk bisa sukses di peran yang baru. Untuk dapat meneruskan pengalaman saya dan bekerja sama dengan talenta muda. Tetapi juga dengan pembalap yang sudah sangat kuat di kejuaraan dunia Moto3 adalah tantangan baru dan menarik, ujar Luthi dalam keterangan resminya. Tak sedikit yang berharap Dimas Eki Pratama bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Luthi pada Pertamina Mandalika SAG Team. Hehehe, ada deh. Tunggu saja rilisnya ya, ujar Direktur Pertamina Mandalika SAG Team Kemal Syah Nasution saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat belum lama ini. Selama ini Dimas Eki membalap di FIM-CV Moto2 musim ini bersama Pertamina Mandalika SAG Saddleback UVic Team. Performanya saat ini juga cukup menjanjikan. Pada awal mula lahirnya Pertamina Mandalika Racing Team, Dimas Eki dan Thomas Luthi jadi tandem bersama dalam satu tim. Akan tetapi dalam pers rilisnya, hanya Thomas Luthi yang terpilih dan tandemnya Bobby Schneider. Tetapi Pertamina Mandalika SAG Team menjamin posisi Dimas Eki aman di Moto2 2022. Ada sedikit yang ganjil dari pengumuman Pertamina Mandalika SAG Team yang akan mengikuti kelas Moto2. Untuk diketahui, Mandalika Racing Team sempat membuat sesi konferensi pers di Indonesia beberapa waktu lalu dan mengumumkan Dimas Eki Pratama sebagai pembalap mereka di Moto2 2021. Tapi pada hari pengumuman Pertamina Mandalika SAG Team, Jumat 4 Desember 2020, hanya nama pembalap asal Swiss Tom Luthi yang dipastikan memperkuat tim untuk Moto2 2021. Mengenai status Dimas Eki, tim SG turut memberikan keterangan. Tim akan segera mengonfirmasi nama pembalap kedua untuk musim 2021, tulis keterangan itu. Saat ini pembalap Kasma Daniel, pembalap Malaysia, memiliki kontrak dengan SAG Team, namun keputusan akan dibuat segera dengan mempertimbangkan kepentingan sponsor utama kami dan persetujuan dari penyelenggaraan kejuaraan dunia balap motor. Lanjut keterangan itu. Dimas Eki Pratama tampil perdana di ajang Moto2 di Sepang bersama Federal Agreement di Moto2. Ketika Bola.com coba menghubungi pihak Mandalika Racing Team, mereka memastikan posisi Dimas Eki di Pertamina Mandalika SAG Team untuk kelas Moto2 2021 tetap aman. Menurut Direktur Komersial Mandalika Racing Team, Irawan Sujahyono mengumumkan Dimas Eki hanya masalah saja. Sebentar lagi ya, sedang kita kasih nama Dimas Eki ke IRTA, Asosiasi Balap Internasional, kata Irawan. Dorna atau penyelenggara kejuaraan dunia balap motor, terserah IRTA. Dorna memang tidak approve pembalap, tapi berikan jalan. Oke nih Dimas Eki. Kemudian pihak IRTA menyeleksi soal teknik seorang pembalap layak atau tidaknya. Lanjutnya, berbicara kelayakan, Dimas Eki sudah punya pengalaman mengikuti kelas Moto2 2019. Kala itu, ia memperkuat Idemitsu Honda Team Asia. So, yuk sama-sama kita tunggu pengumuman resmi bahwa pembalap Indonesia Dimas Eki memperkuat tim Pertamina Mandalika SAG Team di Moto2. Pertamina Mandalika meraih hasil positif pada Moto2 Austria. Pertamina Mandalika SAG Team meraih hasil yang cukup positif. Salah satu pembalapnya berhasil finish 10 besar pada balapan di sirkuit Red Bull Ring. Tom Luthi meraih hasil terbaiknya sejauh musim ini berjalan. Pada Moto2 Austria, pembalap asal Swiss tersebut finish di posisi ke-9. Luthi menjanjikan, di Austria, ini balapan yang bagus, kami berada di tempat yang salah pada tikungan pertama yang membuat kami kehilangan beberapa posisi. Tapi saya bisa mencoba untuk memperbaikinya dan berhasil mencapai 10 besar, ujar Luthi dalam keterangan resminya. Sedangkan rekan timnya Bobby Schneider mengalami kesulitan sejak sesi latihan bebas. Pembalap yang akrab di sapa Masbu ini berhasil bertahan dan nyaris meraih poin dengan finish di posisi ke-17. Ini akhir pekan yang sulit setelah akhir pekan pertama di sini. Kami berpeluang menjadi lebih baik, tapi lagi-lagi ini sangat sulit, kata Masbu.